Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zano Bajrani Tias ingin menyampaikan video dengan judul Transformasi Pola Berpikir Umat Islam dari Tradisi ke Modernitas. Islam bukan hanya sekumpulan ritual dan doktrin yang beku. Ia adalah peradaban, ilmu, dan cara berpikir sejak turunnya wahyu pertama, yaitu Iqra yang berarti bacalah. Islam mengajarkan umatnya untuk bergerak, meneliti, hingga memahami dunia. Dari Mekah hingga Andalusia, dari Baghdad hingga Kairo, Islam terus berkembang mengikuti zaman, tanpa kehilangan ruh spiritualnya. Inilah transformasi pola berpikir umat Islam dari tradisi menuju modernitas. Itu era klasik. Pada masa awal pemikiran Islam berakar kuat pada tradisi Quran dan Sunnah. Para sahabat dan tabi'in menjaga kemurnian ajaran melalui periwayatan dan ijma'. Kemudian lahir ijtihad para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Disinilah muncul ilmu-ilmu dasar seperti fikih, hadis, tafsir, kalam, hingga filsafat. Tokoh seperti Al-Kindi dan Al-Farabi merupakan pembuka dialog antara Islam dan filsafat Yunani. Karya Ibnu Sina dalam kedokteran Al-Qanun fil Alqab menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Pada fase ini, Islam bukan hanya sekedar tradisi. Ia adalah peradaban ilmiah. Tahap kedua yaitu era pertengahan, kurang lebih pada abad 11 sampai 5 Masehi. Pemikiran Islam menghadapi tantangan, perdebatan teologis, konflik politik, hingga keruntuhan beberapa dinasti. Namun, lahirlah umat Islam atau ulama besar yang melakukan sintetis. Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin menggabungkan syariat, akal, dan tasawuf. Ia mengkritik filsafat ekstrim, namun tidak menolak akal. Di sisi lain, ada Ibnu Rushd justru membela rasionalitas, menegaskan bahwa wahyu dan akal tidak saling bertentangan. Pada masa ini, muncul pergeseran, yaitu dari eksplorasi filsafat murni menuju harmonisasi akal dan iman, serta berkembangnya tradisi pendidikan di madrasah dan universitas awal seperti Al-Azhar. Tahap ketiga, yaitu pada era modern, kurang lebih pada abad 19 hingga saat ini. Kolonialisme, globalisasi, dan revolusi sains memaksa umat Islam berpikir ulang. Tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho menyerukan istilah pembaruan. Mereka menegaskan bahwa Islam adalah agama rasional, progresif, dan relevan. Di Asia Tenggara sendiri, cendekiawan seperti Nicholas Majid mengangkat konsep Islam Yaspartey Islam Now, membuka wacana bahwa modernitas dan Islam dapat berjalan bersama. Di Malaysia sendiri, Syed Naqib Alatas menawarkan konsep Islamization of Knowledge, mengintegrasikan ilmu modern dengan worldview Islam. Muncul paradigma baru bahwasanya Islam tidak sekedar bertahan, tetapi bertransformasi menjawab ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika global. Hari ini, umat Islam hidup di era digital, media sosial, krisis kemanusiaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya menjadi konsumen budaya modern atau ikut membentuknya? Transformasi pola berpikir bukan sekedar bergerak dari tradisi ke modernitas, tetapi menghubungkan keduanya. Ibadah, akhlak, dan nilai rohani harus berjalan bersama sains, ekonomi, teknologi, dan keadilan sosial. Seperti pesan Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Artinya, iman dan ilmu bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan pilar peradaban Islam. Umat Islam akan terus hidup ketika ia terus berpikir. As long as Islam keeps thinking, Islam stay alive. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.